Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraiza Harun, saya dari SMA 105. Pada kesempatan kali ini saya akan ngejelasin tentang dashboard report terkait dengan tugas data warehouse dan business intelligence. Lanjut aja. Jadi pertama-tama teman-teman harus tahu nih bahwa saat ini atau nowadays daily activities kita itu sangat bergantung sama yang namanya teknologi. Tidak tertutup kemungkinan dan tidak terkecuali juga pada industri perusahaan ataupun organisasi. Nah, terus ada lagi nih common issue namanya big data. Jadi big data sendiri merupakan sekumpulan data yang punya velocity, punya variety, sama punya sumber data yang bermacam-macam. That's why data yang banyak dan memiliki 3 hal tadi disebut dengan big data. Nah, lanjut ke penjelasan selanjutnya terkait dengan dashboard sendiri. Nah, jadi dashboard ini digunakan untuk memudahkan para pelaku bisnis atau pemangku kepentingan di sebuah perusahaan atau organisasi untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan sebuah data atau hasil, memvisualisasikan hasil dari sebuah analisis atau pengolahan data, sehingga mereka dengan mudahnya atau akan memudahkan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan, sehingga itu akan mempengaruhi proses kinerja mereka yang efektif dan efisien, dan mereka dapat membuat decision making secara cepat dan tepat. Nah, contohnya misal di sebuah rumah sakit nih teman-teman bisa bayangin ada banyak variety, ada banyak jenis data pasien di sana, mulai dari riwayat sakit mereka, terus data pribadi mereka dan segala macam. Nah, sumber datanya mereka pun bermacam-macam dikatakanlah. Let's say ada yang emang datanya diinput melalui data identitas mereka, terus ada data yang emang ditulis manual dari beberapa tahun sebelumnya, dari arsip rumah sakit dan lain-lain. Nah, dengan jumlah banyaknya pasien dan data yang banyak itu tadi, para pengolah data di sebuah rumah sakit itu atau di rumah sakit tersebut itu tuh akan sulit kalau misal mereka tidak menggunakan tools untuk mengolah datanya. Nah, that's why ketika misal data-data mentah tadi langsung diberikan kepada pemangku jabatan bahwa ada seperti ini nih data nih, nah itu akan menyulitkan mereka, para stakeholder yang memiliki kemampuan untuk melakukan decision making. Itu akan membutuhkan waktu yang lama membuat mereka memutuskan suatu keputusan bahwa penyakit ini yang menjadi prioritas utama di rumah sakit tersebut contohnya. Nah, dengan adanya si dashboard ini, dengan adanya dashboard report, maka engineer atau let's say orang IT di sebuah rumah sakit tersebut dapat mengolah data dengan lebih baik dengan menggunakan data yang lebih seragam misalnya, lalu ditempatkan di suatu repositori yang sama. Kemudian mereka dapat mengolah data tersebut menjadi bagan-bagan tertentu, sehingga para stakeholder atau pemangku jabatan tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Jadi misal ditunjukkan bahwa penyakit A yang tinggi di rumah sakit ini ditangani. Nah, itu akan menjadi pengaruh untuk mereka memberikan prioritas utama ketika ingin memberikan layanan kepada pasien. Sekian video penjelasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.